Videonya oke jadi. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa dulu. Pimpin doanya. Bismillah. Semuanya sehat kan? Akan absensi sebentar. Bu Sri Mulyani, hadir Bu. Ahmad Reza Maleki, Askal Askia, hadir Bu. Dimas Aditya, Alfaya, Erlina, hadir Bu. Fitriani, hadir Bu. Haikal Almaden, hadir. Arwali, Alfaya, Hayati Rifki, Alfa, Husnulera, Iqmal Basya, Khairul Hafiz Alfaya, Muhammad Al-Fadil, Muhammad Arianda, Muhammad Lutfi, Putri Lena, Rasya Umaira, Ridwan, Rizka Maulinda, Kurba Jarini. Oke, alhamdulillah ada beberapa kawan-kawan kalian yang tidak hadir hari ini. Mungkin belum ada keterangan apa-apa, berarti saya taruh angka. Baik, sebelum kita lanjut materi kita, kemarin kalau tidak salah saya materi kita tentang novel sejarah atau cerita sejarah. Jadi untuk melanjutkan materi kita kali ini, kita masuk ke dalam materi tentang mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini di dalam sebuah artikel, ya. Adapun sebelum kita masuk ke dalam materinya, Ibu ingin melakukan ice breaking sebentar, ya. Guna ice breaking itu untuk menjadikan kalian lebih fresh terhadap penerimaan materi yang akan kita masuk, ya. Jadi ketika saya memberikan sebuah gambaran di infokusnya jelas. Jelas ya, Pak ya. Oke. Jadi di sini saya akan melakukan pemanasan terhadap sebuah materi. Oke, mari sama-sama dilihat. Kelompok 1 siap? Ya. Kelompok 2? Ya. Kelompok 3 ya? Ya. Kita kasih artinya cuma 1 kelompok. Oke. 3, 2, 1. Ketika saya sudah tampilkan, silakan kalian angkat pamfletnya. Kalau menurut kalian itu fakta, nampakkan tulisan di pamflet kalian itu fakta. Kalau menurut kalian itu opini, nampakkan pamflet kalian itu adalah opini. Oke, bismillah, kita mulai. Oke. Kelompok 1 apa? Fakta. Oke, jangan turunkan dulu. Kelompok 2. Kelompok 2 fakta. Kelompok 3. Opini. 5 kebiasaan makan sehat yang sering tak disadari, ya, itu adalah fakta. Berikan tepuk tangan. Ya, sebagai bingkisan manis dari saya, kita akan kasih permen, ya, sebagai motivasi untuk kalian. Kita lanjut untuk sesi yang kedua. Oke, untuk sesi yang kedua ini serentak ketika saya nampakkan tulisan teks artikelnya serentak langsung diangkat. Tadi kan satu-satu kan, ini serentak
artikel. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan membedakan antara fakta dan opini. Jadi ketika kalian dalam pembelajaran ini mampu membedakan antara fakta dan opini, ya, bagaimana kriteria ketika kita melihat teks sebuah fakta, kriteria ketika kita melihat teks itu adalah opini. Ya, tujuan pembelajaran kita membedakan fakta dan opini dari informasi yang kita dapatkan. Udah, adapun lembar kerja atau LKPD yang sudah Ibu bagikan, itu dilihat dulu sama-sama ya. Udah, mari sama-sama kita lihat gambaran dari penuturan artikel yang akan kita pelajari. Oke, gambaran pertama yaitu tentang beropini dengan artikel. Opini itu adalah salah satu pendapat. Jikalau kalian dalam sebuah forum ingin melakukan tanya jawab, itu ketika kalian memberikan argumen itu namanya opini atau pendapat. Beda halnya dengan fakta. Fakta itu adalah kenyataan. Jadi tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Itulah fakta. Lanjut. Ya, silakan kita sama-sama melihat di sini. Artikel adalah tulisan lengkap yang ada di media massa. Ya, bisa jadi kalian misalnya mau melihat informasi tentang yang lagi beredar di kalangan masyarakat hari ini. Kalian bisa membuka lembaran media massa atau koran, kalian bisa dilihat di situ ada tulisan artikel atau juga ada berencana. Ya, jadi mengungkapkan topik-topik yang secara lugas dan tidak bisa diganggu gugat. Ada pembuktiannya berdasarkan hasil survei lapangan atau juga temuan-temuan yang ada di lapangan. Jadi kalau berbicara tentang artikel itu tidak hanya ada di sosial, ekonomi. Jadi ada juga di dalam agama, politik, hukum sampai di bagian bahasa dan sastra ya. Kita lanjut. Oke, ciri-ciri utama artikel. Coba dilihat di fokus. Ciri-ciri utama artikel itu ada objektif. Apa itu objektif? Objektif itu artinya berdasarkan objek yang diteliti. Ya, diangkat dari permasalahan yang benar adanya. Kemudian struktur sistematis. Artinya sistematis itu secara berurut. Dibicarakan secara berurut dari waktu ke waktu. Kemudian bahasanya baku, ya, sesuai dengan bahasa penulis. Lanjut, kita ada apa lagi di sini tentang artikel? Oke. Ada pernyataan yang menggambarkan suatu kenyataan secara apa adanya atau sesuatu yang pasti benar adanya. Ya, pernyataan yang mengungkapkan pemikiran, pandangan atau perkiraan sejenisnya. Jadi tentang sebuah fakta. Jadi pertama dibuat dulu rangkaian peristiwa yang apa adanya ditemukan di lapangan. Kemudian dikaitkan dengan pendapat si penulis. Jadi pendapat si penulis itu yang dikatakan dengan opini. Jadi kemungkinan ada perbedaan pendapat antara satu orang dengan orang yang lain ya. Oke, kita lanjut. Ini ada sebuah diagram. Coba lihat. Cara menyusun opini yang baik ya. Cara menyusun opini yang baik ada beberapa cara. Salah satunya relevan atau diperkuat dengan fakta. Jadi kalau kalian ingin menyusun opini, pertama kalian misalnya contoh seperti ini. SMA Negeri 1 Pantai Bidari itu dihuni oleh beberapa siswa. Di antaranya ada kelas 10 sebanyak berapa orang, kelas 11 berapa orang, kelas 12 berapa orang. Baru kalian masukkan pendapat kalian. Dari kesekian jumlah siswa yang ada di SMA Negeri 1 Pantai
perempuannya ada berapa seperti itu dengan cara yang logis, jadi sesuai dengan logika yang ada. Jadi nggak boleh diterka-terka, harus dengan hal yang nyata seperti itu. Kemudian satu lagi itu ada bentuknya jelas, nggak boleh bertele-tele bahasanya. Jadi bahasanya itu harus relevan, tidak boleh bertele-tele. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Ya, ada struktur rangkaian pembahasannya. Nah, yang pertama struktur artikel itu ada pendahuluan. Ya, harus diisi dengan pendahuluan. Kemudian ada pembahasan, terakhir itu penutup. Jadi, ketika kalian buat artikel, itu buat dulu pendahuluannya apa? Ya, kata-kata pengantar di sini baru dimasukkan pembahasan. Baru kalian buat latar belakang, persoalannya apa, kemudian dari rumus masalahnya apa, baru terakhir penutup. Penutup ini berisi tentang kesimpulan dan juga saran ya di dalam penutup. Kemudian di pendahuluan itu terbagi lagi ada pengenalan isu, gagasan umum atau tesis. Tesis itu berhubungan dengan hasil penelitian atau survei lapangan. Jadi kalian observasi dulu ke lapangan, betul nggak kejadian bahwa di SMA Negeri 1 Aceh Bidari itu memuat beberapa siswa, berjumlah siswa misalnya 78 orang, betul nggak seperti itu? Jadi kalian observasi dulu, baru tahu benar adanya. Kemudian pembahasannya rangkaian argumen, baru kalian masukkan argumen kalian di sini, ya. Nah, di sini baru kalian masukkan argumen kalian, pendapat kalian. Menurut saya, siswa yang bersekolah di SMA Negeri 1 Pantai Bidari itu sebanyak perempuan sejumlah 28 orang, lelaki sebanyak 50 orang. Kemudian baru kalian lakukan penegasan hak atau harapan kalian ke depan siswa di SMA Negeri 1 Pantai Bidari itu lebih banyak lagi, ya. Baru kalian buat kesimpulannya di penutup. Oke, kita lanjut lagi. Ada apa lagi di sini? Oke, ada diagram. Mari sama-sama kita lihat diagramnya ada apa saja. Oke, di sini ada kata baku. Kalau tidak salah saya, kelas 2 kita sudah berbicara tentang kata baku. Artian kata baku itu kata yang benar-benar apa adanya. Jadi bukan ambigu, tidak memiliki makna ambigu, tidak memiliki makna double ya, atau lebih daripada satu. Impersonal, jadi khusus satu. Kemudian kaidah bahasa artikel, ada penggunaan kaidah bahasanya. Kemudian bermakna luas pasti, ya, pasti maknanya. Oke, lanjut kita. Banyak istilah. Kalau seandainya kalian melakukan penelitian, tentunya kalian memiliki istilah-istilah asing. Jadi silakan masukkan istilah-istilah asing itu untuk menggambarkan ilmuwan atau penemuan-penemuan kalian. Jadi hasil penulisan kalian dianggap berkualitas kalau kalian memakai bahasa-bahasa asing. Jadi bahasa asing itu yang kalian tahu maknanya, yang sampai nggak tahu maknanya. Oke, menentukan topik artikel. Kira-kira apa persoalan yang lagi kita bicarakan hari ini apa? Apa kira-kira nomor 1? Demo. Iya, ada demonstrasi yang terjadi di Jakarta. Tentang apa demonya? Ada tentang penurunan harga pajak. Ada apa lagi? Ada penurunan anggota dewan gara-gara korupsi. Ada apa lagi? Ya, DPR itu tidak becus bekerja. Itu cuma isu ya, isu daripada demo. Kemudian kalian menggali sebuah karakter di media massa. Jadi ambil orangnya atau media massanya, ambil baca, kemudian kalian analisis. Kira-kira isu itu betul apa enggak? Silakan analisis dan teliti betul nggak apa adanya ditulis sama reporter medianya atau ada yang ditambah-tambah, gitu ya. Kemudian etos kerja ya, cara pengerjaannya. Oke, sampai di sini ada yang bertanya sebelum kita ke LKPD. Ya, habis. Ada yang bertanya? Untuk di buku cetak kalian, yaitu di halaman 133. Oke, kita bisa lihat di situ
sebuah artikel agar anak miskin terus sekolah. Jadi kalau gambaran tentang judulnya sedih ya, perumpamaan dari agar anak miskin terus sekolah. Jadi banyak sekali anak-anak yang putus sekolah di Indonesia tidak bisa bersekolah dikarenakan tidak ada biaya. Jadi usahakan kalian untuk saat ini kita kan banyak sekali program dari pemerintah kayak PIP, kayak KIP ya, kayak ada beasiswa minimal ya yang mendukung prestasi kalian untuk terus sekolah. Jadi usahakan agar kalian tidak putus sekolah hanya karena gara-gara materi seperti itu. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita masuk kepada LKPD-nya. Silakan dibuka LKPD-nya. Di sini pertama nama anggota kelompoknya ditulis, ya. Kemudian ada sekretarisnya siapa ditentukan. Kemudian yang jadi fasilitatornya siapa, oke. Yang jadi notulensinya siapa. Silakan diisi LKPD-nya. Jadi ada yang nggak paham LKPD-nya? Oke, isi dulu namanya, siapa yang jadi moderatornya, fasilitatornya, siapa. Oke. Sudah, tentukan dulu siapa yang jadi moderator, fasilitator. Ada yang nggak paham di dalam dirinya? Kemudian
Oke, udah siap semua? Ya. Tinggal kita tunggu. Kelompok 3 siap? Ya. Siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok mana yang mau presentasi duluan? Kita kasih kesempatan kelompok 1. Siap? Siap. Kelompok 3 dan kelompok 2, silakan diperhatikan. Kelompok 1 ingin presentasi. Silakan. Siapa dari fasilitatornya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai ini saya mau presentasi hasil kerja kelompok kami. Nama kelompok Astagia Putrilena Upadania Putrilena. Astagia sebagai koordinator, Putrilena sebagai sekretaris pencatat, Putrilena sebagai peneliti pencari informasi. Saya sebagai presenter. Judulnya pertama, berdasarkan kematian kalian pada berdasarkan kematian kami pada saat pada 1 pertanyaan kami jawab terkait cara mendapatkan informasi. Contoh, bagaimana kita membedakan pernyataan faktual yang hanya berupa pendapat. Jawaban kami mencari kritik dengan pendapat atau saran. Yang kedua, melihat bentuk pernyataannya. Yang ketiga, kalau fakta cenderung ada pembuktiannya. Berdasarkan kacamata yang nomor 3, penjualan smartphone merek X mencatat 10% pada kuartal tahun 2023 berdasarkan laporan perusahaan. Bahwa sumber promosi tidak jelas. Kedua, jus yang sehari dalam seminggu berapa jus kamu akan turun 10 kg. Dijamin oleh negara. Opini tidak dapat disebutkan sumbernya. Coba kelompok lain diperhatikan. Ya. Jika sensitif terbukti, maka tidak dapat cepat dan kurang mendalam. Arti kemudian utamanya bisa saja. Opini yang ketiga, saya pikir film terbaru itu alur ceritanya terlalu cepat dan kurang mendalam. Arti pemeran utamanya biasa saja. Jenis informasi fakta atau hoax. Opini. Alasannya bersifat objektif. Yang keempat, virus baru yang mematikan berasal dari laboratorium rahasia dan akan itu pada keluarga Anda. Jenis informasi fakta. Alasannya dapat disebutkan kebenarannya. Oke, selanjutnya. Teks 1, perintah hari ini menyebutkan kenaikan harga bahan bakar minyak. BBM sebesar Rp11 per liter mulai besok Senin 23 Oktober 2023. Teks 2, kenaikan BBM ini jelas sangat memberatkan rakyat kecuali pemerintah tidak berjus mengelola ekonomi negara. Seharusnya mereka yang mencari solusi lain seperti
Kesimpulan dari kelompok kami, dengan demikian kita bisa bedakan antara fakta dan opini berdasarkan pembuktian dan fungsi bahasa. Ada pertanyaan? Oke, baik. Kelompok 1 sudah siap membacakan presentasinya. Ada yang mau ditanyakan kelompok 1, kelompok 2? Ayo kelompok 2, apa yang mau ditanyakan? Ya. Tanggapannya ada? Ya. Kelompok 3, coba tanggapannya. Ada tanggapannya? Kelompok 3 ada tanggapan? Apa ada yang bertanya? Ada. Oke, silakan kelompok 2. Apa penjelasan opini? Pengertian pendapat, pengertiannya pendapat, pikir atau penilaian soal terhadap suatu, sebenarnya relatif dan subjektif. Ciri-ciri terhadap Oke, sudah dijawab. Bagaimana kelompok 2? Ya, oke. Nah, kelompok 2 menggunakannya. Kelompok 3, ayo tanggapannya. Untuk kelompok 1 yang lagi presentasi. Ayo kelompok 3. Apa yang ditanggapi? Oke, ayo kelompok 1 dilihat. Kelompok 3 ingin menanggapi hasil presentasi kami. Ayo silakan kelompok 3. Perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menurut saya apa perbedaan lebih muncul adalah teks satu dan teks dua. Oke, apa informasi yang paling mencolok dari teks 1 dengan teks 2? Ada nggak hal yang unik di teks 1 sama teks 2? baik kami akan menjawab. Ya. Yang sangat menjawab ialah dengan kenaikan minyak. Contoh BBM. Oke, bagaimana kelompok 3? Betul. Oke, kita lanjut terus untuk kelompok 1. Ya dari kelompok kami kalau ada yang salah dan tidak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita persilakan untuk kelompok 2 presentasi. Ya, silakan yang ingin menanggapi boleh nanti siap di presentasi langsung. Ya, silakan perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 2 kami, yaitu yang berjudul materi artikel yang membedakan fakta dan opini. Adapun anggota kami ialah Fitriani sebagai koordinator, Rizka Molinda sebagai sekretaris, Alina sebagai peneliti atau pencari informasi, dan saya sendiri Raisya Humaira sebagai presenter. Berdasarkan pengamatan kami pada tahap 1, rumus skala minimal 3 pertanyaan kritis yang ingin kami jawab terkait cara membedakan informasi. Contoh bagaimana cara kita membedakan pernyataan yang faktual dan yang hanya berupa pendapat. Nomor 1 yaitu mencari identik dengan pendapat atau syarat. Nomor 2 melihat bentuk pernyataannya. Nomor 3 kalau fakta
belum ada pembuktiannya. Tahap keempat yaitu data processing atau pengolahan data. Contoh teksnya ialah nomor 1, penjualan smartphone merek X meningkat 50% pada kuartal tahun 2023 berdasarkan laporan perusahaan. Ini informasinya hoax karena alasannya ialah prediksi saja, rekayasa pendapat karena tidak ada sesuai dengan informasi tersebut. Teks 2 yaitu minum jus ini 3 kali sehari. Dalam seminggu berat badan kamu akan turun 10 kg. Dijamin, pesan sekarang juga. Jadi informasinya itu opini karena alasannya kemungkinan bisa terjadi. Nomor 2 ada jenis jus yang bisa menurunkan berat badan karena semua jus tidak ada yang bisa langsung menurunkan berat badan. Tes ketiga ialah saya pikir film terbaru itu alur ceritanya terlalu cepat dan kurang mendalam. Akting pemeran utamanya pun biasa saja. Jenis informasi tersebut ialah opini karena pendapat saya, karena ini pendapat dari penulisnya sendiri, bukan informasinya sendiri. Tes keempat ialah virus baru yang mematikan berasal dari organisme rahasia. Segera sebarkan info ini kepada keluarga Anda dari sumber WhatsApp. Jadi informasi tersebut ialah fakta karena alasannya karena informasi tersebut terdapat dari sumber. Cuplikan informasi ialah pemerintah hari ini mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM sebesar Rp 1.500 per liter mulai besok, Senin 23 Oktober 2023. Keputusan ini berdasarkan data dari Kementerian Energi dari Sumber Daya Mineral yang mencatat kenaikan harga minyak mentah dunia. Sedangkan teks 2, kenaikan BBM ini jelas soal menggunakan rakyat kecil. Pemerintah tidak becus mengelola ekonomi negara. Seharusnya mereka mencari solusi lain seperti memangkas gaji pejabat yang selangit daripada menyengsarakan rakyat. Saya yakin aksi demonstrasi akan terjadi di mana-mana. Ada analisis yaitu jenis informasi yaitu fakta. Karena alasannya terdapat waktu kejadian informasi tersebut. Jadi tujuan informasi ini ialah untuk melihat standar kenaikan BBM. Tips untuk publik, bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi informasi seperti ini. Manfaat untuk pemerintah dan masyarakat. Sedangkan kesimpulan dari kelompok kami ialah dengan demikian kita bisa membedakan antara fakta dan opini berdasarkan pembuktian dan ini bahasanya. Cukup sekian yang dapat kami informasikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Apakah ada pertanyaan? Oke, silakan ditanggapi untuk kelompok 2 yang tadi. Ada? Ada dari kelompok mana? Kelompok 3 ada? Kelompok 1? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin bertanya dengan kelompok 2. Apa pengertian fakta? Oke, apa pengertian fakta? Baik, kami akan mencoba menjawab. Pengertian fakta ialah peristiwa atau keadaan yang merupakan kenyataan dan telah terbukti kebenarannya. Oke. Ya. Gimana kelompok 1? Ya. Oke, kita beri yang ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selanjutnya ada lagi yang mau ditanggapi dari kelompok 3 ada? Nggak ada, silahkan ditutup. Udah. Kemudian kelompok terakhir ya, kelompok 3. Kita kasih tempat dan waktunya, silakan dipresentasi. Siapa? Ayo kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bukanlah 3 pertanyaan kritis yang ingin kami jawab terkait cara membedakan informasi. Contoh, bagaimana cara kita membedakan pernyataan yang faktual dan yang hanya berupa pendapat. Mencari identik dengan pendapat atau saran. 2. Melihat untuk pernyataannya. Ya. 3. Fakta itu 3 fakta itu ada pembuktiannya. Kedua, kemampuan meningkat 50% pada kuartal tahun 2023 berdasarkan laporan dari perusahaan. Ini informasinya adalah fakta. Alasannya belum ini 3 kali mengaji dalam seminggu. Berat badan semua akan turun sebelum dilakukan dijamin betul sekarang juga. Jadi informasi itu adalah iklan. Nomor saya iklan. Oh iya, saya pikir belum berbagi dan memberikannya dan lupa dan kurang mendalam. Itu mengalami kemudian utamanya pun biasa saja. Jadi ini informasi tersebut waktu alasannya tidak dapat diberikan sepenuhnya. Nomor 4. Menurut baru yang memastikan berasal dari laporan beliau rahasia. Segera sebarkan info ini kepada keluarga Anda. Jadi informasi itu adalah bahwa karena seringkali meminta untuk disebarkan. Sebarkan informasi. Pemerintah ini mengumumkan meninjau harga bahan bakar atau bahan bakar minyak atau BBM sebesar 1.500 per liter mulai besok Senin 20 Oktober 2023. 2. Mereka yang ini jelas dengan memberatkan lagi kecil. Pemerintah tidak mengelola ekonomi negara. Oh ya, kesimpulan dari kelompok ini dengan demikian kita bisa membedakan antara fakta dan opini dan awas berdasarkan pengertian dan bunyi bahasanya. Oke, udah siap? Ya. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan? Silakan kelompok 1 sama kelompok 2. Siapa dulu yang ingin menanggapi? Kelompok. Ayo, kelompok mana yang ingin menanggapi dulu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin bertanya, apakah pengertian dari kelompok? Oke, dari kelompok 1 mengajukan sebuah pertanyaan. Kelompok 3, mereka ingin tahu apa sih definisi daripada POA. Jadi kalian tadi kan ada beberapa informasi yang kalian sebut itu adalah POA. Bisa dijelaskan? Bisa. Pengertian dari POA yaitu informasi yang sengaja direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya dan disebarkan dengan tujuan menipu atau mengelabui. Oke, bagaimana nomor 1? Buat dengan jawabannya. Plus tanding ada lagi? Kelompok 2 mungkin ingin menanggapi sedikit tentang
tentang hasil presentasi kelompok 3. Ada? Ada? Oke, dengan lihat perkataan di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan berakhirnya hasil presentasi kita tentang mengevaluasi informasi baik itu dari artikel maupun dari media massa. Media massa ada beberapa jenis, ada media massa koran, ada media massa elektronik. Kalau media massa elektronik itu yang sering kalian lihat, baik itu di gadget kalian maupun itu di HP kalian, ya. Itu adalah media massa elektronik. Jadi jangan serta-merta ketika informasi hadir di gadget kalian atau hadir di dalam media massa jangan langsung dipercayai. Tetapi dimaknai dulu apakah kebenaran dari informasi itu benar adanya atau cuma rekayasa daripada penulis. Untuk itu, mari sama-sama kita anak ibu kita bijak untuk menelusuri bagaimana informasi yang sebenarnya dan bagaimana informasi yang direkayasa. Udah, di materi kali ini kita sudah bisa menafsirkan yang mana itu informasi yang bentuknya ada fakta, mana informasi yang bentuknya ada opini. Jadi, rasa kalian semua kelompok dari kelompok 1, kelompok 2 sama kelompok 3 masing-masing itu menilai sudah 80% kalian sudah mampu dalam materi artikel yaitu mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini. Jadi di sini ada beberapa yang ingin ibu pertegas atau perjelas. Pertama, analisislah berita yang lagi viral itu semaksimal mungkin, sebijaksana mungkin. Apa Bu? Bagaimana sih bijaksananya? Jadi ketika ada isu-isu, misalnya isu kayak kemarin itu tentang demonstrasi yang diadakan di depan gedung DPR, ya jangan langsung diterima, jangan langsung ditelan informasi tersebut, jangan langsung kalian mencernanya dalam kapasitas. Ketika ada isu tersebut, ya kalian telusuri dulu isunya. Apa benarkah berdemonstrasi itu yang tergabung mahasiswa dan masyarakat sipil itu benar adanya ingin menyampaikan aspirasinya dalam bentuk gagagan seperti itu. Ya, jadi jangan dulu dikonsumsi, tetapi kalian telusuri dulu. Apakah betul adanya informasi tersebut atau cuma rekayasa daripada barang elektronik atau juga media massa, jadi yang bentuknya koran. Jadi orang dengan gampangnya memanipulasi data supaya terjadi sebuah ketegangan antara pemerintah sama masyarakat sipil sama yang berdemo itu atau juga mahasiswa. Jadi dalam kapasitas kalian bijak, kalian lihat dulu informasinya. Begitu juga ada informasi-informasi video ya yang disebarluaskan di internet. Sekarang kan cukup gampang. Kalau ada apa namanya, kalau ada informasi-informasi yang bentuknya video itu mudah sekali disebarkan. Cepat sekali dalam 2 menit itu langsung tersebar sampai ke dunia negara lain seperti itu. Jadi kalian lihat dulu dan jangan disebar lagi, jangan kalian udah lihat isunya nggak benar kalian sebar luaskan lagi, ya itu adalah fitnah. Kemudian di era sekarang ini itu ada undang-undang ITE. Jadi hati-hati, jangan menyebar pesan-pesan yang hoax, jangan menyebar tadi pesan-pesan yang tidak benar adanya. Jadi kalau pesan itu dilihat dulu benar adanya. Oh betul Bu ada seperti ini. Oh betul Bu Menteri apa sekarang Menteri apa yang sudah dipecat? Apa? Ya Sri Menteri Keuangan. Itu benar adanya. Kenapa saya berkatakan yakin kebenarannya? Karena sudah ada pidato dari Presiden. Jadi itu informasi yang benar adanya. Jadi yakinilah bahwa itu benar. Kenapa? Karena memang dari sumbernya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan di materi kita kali ini? Sebelum Ibu tutup, ya. Ya, untuk materi kita ke depan itu tentang menemukan unsur intrinsik
menelusuri informasi fakta dan opini, kita cenderung lebih hati-hati lagi, baik di media massa maupun media elektronik. Untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, kita sama-sama berdoa dulu. Ini doanya.